Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Kabarnya hari ini alhamdulillah baik, Pak. Sehat dan juga bersemangat. Kalau Bapak sendiri gimana, Pak? Kabarnya, Pak? Sehat, Pak, dan tetap semangat seperti Bapak juga. Apalagi dalam menuntun anak didik, kita juga harus semangat, iya kan, Pak? Iya, benar sekali, Pak. Benar. Oh iya, nanti Bapak akan melaksanakan proses coachingnya hari ini. Iya, Pak. Benar, Pak. Oke. Sebelum melaksanakan proses coaching antara coach dan juga coachee, saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh, Pak? Boleh, Pak. Boleh. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi, Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, Pak, ya, itu kompetensi inti coaching. Pertama, seperti kehadiran penuh, kemudian yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya, Pak. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi inti coaching tersebut, ya, Pak? Iya, Pak. Terdiri dari kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan atau Bapak observasi, Pak? Jadi, Pak, hal spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak, kepada coachee-nya. Baik, berarti ada dua hal ya, Pak, ya, yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan. Pertama, mendengarkan aktif, kedua, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira indikator dari ketercapaiannya itu apa ya? Jadi indikator dari ketercapaiannya itu, Pak, proses coaching yang saya lakukan itu, saya ingin coachingnya itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coachee mampu dia menemukan langkah-langkah ataupun cara menyelesaikan permasalahan di coachee tersebut, Pak. Baik, jadi indikator ketercapaian proses coaching yang Bapak lakukan nanti adalah coachee mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dialami coachee. Baik, Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachee-nya yang sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, nanti kita akan berbincang lagi ya, Pak. Silahkan lakukan proses coachingnya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Halo, selamat siang, Pak Tanggang. Apa kabar? Sehat-sehat semua, Pak Tanggang? Selamat siang, Pak Denny. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat semua, Pak. Oh, syukurlah, Pak. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak tuh kayaknya tidak kelihatan bersemangat itu, Pak. Dan tidak ceria biasanya. Kalau saya boleh tahu nih, Pak, kira-kira apa ada masalah atau gimana, Pak? Itulah Pak Denny. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mengutarakannya kayak mana. Kira-kira apakah Pak Denny ada waktu? Mohon maaf loh, Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Mudah-mudahan saya ada waktu kok, Pak, dan jangan sungkan lah, Pak.
Jadi Bapak tuh sebenarnya nggak mengganggu kok Pak. Ya, alhamdulillah lah Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak Denny, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman dan pikiran saya tidak tenang. Jadi Pak, apa nih Pak yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak? Dan kira-kira tuh apa sih yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini nantinya Pak? Baik Pak Denny, jadi permasalahannya saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak Denny. Jadi Pak, kalau boleh tahu nih Pak, permasalahannya itu seperti apa Pak? Monggo Pak, silakan diceritakan Pak. Pak Denny ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu ada pengawas melakukan supervisi di kelas. Supervisi itu apa teguran dari Pak Tanggang, boleh diulang Pak, apa permasalahannya? Tadi sinyalnya nggak jelas. Pak Denny ingat atau tidak ya Pak, beberapa hari yang lalu kan pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Pak Denny. Oh, saya ingat tuh Pak. Bagaimana Pak? Kok bisa Pak ya? Lalu kira-kira apa nih Pak yang membuat Pak Tanggang tuh bisa mendapat teguran tuh Pak? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Oh, tidak serius Pak. Itu tidak seriusnya tuh yang seperti apa Pak ya? Itu Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Pak. Oh, tapi proses mengajar yang bagaimana itu Pak? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau gimana tuh Pak? Kok bisa sampai dikritik seperti itu Bapak? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Pak. Oh, lalu dengan itu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tuh Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau Pak bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya, karena bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum Pak. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Tapi kalau gitu Pak, izinkan saya lah Pak ya bertanya dulu Pak. Jadi selama ini kira-kira apa aja nih yang udah Bapak lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar Bapak? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan Pak. Terus saya menayangkan video-video pembelajaran interaktif dan menyenangkan pada peserta didik. Oh gitu Pak ya. Ngomong-ngomong nih Pak, mengapa sih Pak Bapak tuh nggak menggunakan buku teks? Menurut saya Pak, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup Pak, dan memudahkan para peserta didik saya. Dan para murid-murid saya pun tentu termotivasi sejauh ini Pak. Karena juga masih mengacu pada kurikulum Pak. Gitu Pak ya. Sebenarnya itu udah bagus sih Pak. Terus untuk soal outputnya Pak, menurut Bapak bagaimana hasilnya Pak saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar yang Bapak sebutkan tadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar siswa ini kan beragam kan Pak ya, dan belajarnya pun pasti sudah berbeda-beda Pak. Oh iya betul juga Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Pak. Nah, itulah dia Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin Pak,
harapan dari pengawas yang kemarin itu Pak, supaya Bapak tuh menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga itu Pak. Saya pikir ada benarnya juga sih Pak. Jadi ngomong-ngomong Pak, setelah Bapak bercerita tentang hal-hal Bapak tadi, saya mau tanya nih Pak, gimana nih Pak perasaan Bapak? Ya terus terang sih Pak, saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan ini jadi agak terbengkalai juga Pak. Kira-kira Pak, apa tuh Pak yang membuat Bapak merasa seperti yang Bapak ceritakan tadi nih Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu Pak adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya Pak. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh gitu ya Pak ya. Jadi untuk selanjutnya Pak, dari apa yang udah kita bahas bersama ini Pak, apa nih Pak rencana Bapak selanjutnya? Iya Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi lah Pak. Sebuah rencana yang sangat bagus tuh Pak. Terus kira-kira apa masih ada hal lain tuh Pak yang ingin Bapak lakukan? Iya Pak, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak pengawas Pak, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik Pak. Terus kemudian Pak, gimana tuh Pak dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku-buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid saya Pak. Oh, luar biasa Pak ya. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu sudah sangat-sangat bagus lah Pak. Saya setuju tuh Pak dengan ide itu Pak. Wah syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega. Karena Pak jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar Pak. Iya ya Pak ya Pak. Syukurlah Pak ya. Saya juga senang lah Pak. Dan juga sangat bersyukurlah. Akhirnya tuh Bapak udah merasa lega juga. Dan terus dari masalah yang udah Bapak rencanakan tadi, kemudian komitmennya yang Bapak lakukan untuk menjalankan itu tadi Pak, kalau boleh saya tahu apa tuh Pak ya? Kemudian ada nggak tuh Pak batasan waktu deadline-nya gitu Pak? Iya Pak, baik Pak. Saya akan ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian dalam mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Pak. Secepatnya saya akan menghadap ke kepala sekolah dan mudah-mudahan atau besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak pengawas Pak. Oh ya Pak ya Pak ya Pak. Makasih Pak. Kemudian selanjutnya Pak ya. Kira-kira dukungan yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang tadi Bapak sebutkan itu apa tuh Pak ya? Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran Pak. Sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan Pak. Oh, ide bagus itu Pak, ide bagus. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak Tanggang ya. Kemudian Bapak juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tentram dan nyaman seperti biasa Pak ya. Ya amin Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan
pastikan baik saran maupun masukannya Pak. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Iya Pak, amin 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 Pak. Ya sama-sama Pak ya. Jadi selanjutnya. Jadi ini Pak, mohon maaf Pak. Kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali saya Pak. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara pada hari Senin Pak. Iya ya Pak, monggo Pak, silakan Pak, silakan. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Sore Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Pak, bagaimana tadi hasil dari pelaksanaan coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Untuk pelaksanaan prosesnya tadi Pak, alhamdulillah Pak, sudah berjalan dengan lancar dan rileks juga tadi Pak. Oke, syukurlah. Baik Pak, nah setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Untuk tadi Pak, selama coaching Pak ya, saya melaksanakannya itu dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana, kemudian ada tanggung jawab, dan juga saya juga menggali kompetensi lah Pak dari coach tersebut, supaya saya tuh menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baik, berarti Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan alur tirta. Kemudian sesuai yang saya amati tadi, ada beberapa catatan bahwa Bapak tadi sudah berhasil melaksanakan coaching melalui dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bapak sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Baik, saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching, artinya Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi nantinya dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Pak, boleh Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Ya. Kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Jadi Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan juga memahami lagi mengenai alur tirta Pak dalam proses coaching. Jadi supaya saya itu selanjutnya dapat lebih baik lagi lah Pak dalam melakukan coaching ini Pak. Baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi mengenai alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi dengan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat siang Pak. Siang Pak. Selamat pagi Pak Bujomo, apa kabarnya Pak? Selamat pagi Pak Firnandi, kabar saya baik Pak. Bapak bagaimana Pak? Sehat? Kabar saya baik, sehat Pak. Oh ya Pak Budi, nanti akan melakukan proses coaching ya Pak? Iya benar Bapak.
sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan, Pak. Boleh, Pak? Boleh Bapak. Nanti pada saat coaching, Pak, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian, apakah Bapak sudah membuat daftar pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan saya nanti juga akan mendengarkan respon atau jawaban coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan nanti, Pak. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses ada sedikit yang saya tanyakan. Boleh, Pak? Boleh Pak, boleh. Pertama, Pak, apa kompetensi yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak pada proses coaching kali ini adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dengan baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, Pak? Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya, Pak, kira-kira yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Ibu atau Bapak lakukan observasi apa, Pak? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa itu, Pak? Indikator ketercapaiannya adalah coachee bisa membuat solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan coachee tersebut dapat tahu cara-cara atau langkah-langkahnya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Pak. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak Denny. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Kabar hari ini, Pak, baik, Pak. Pak Budi sendiri, apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak. Saya dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa kira-kira, Pak Den? Gini, Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya nih, Pak, yang ada di sekolah, Pak. Oh, begitu ya, Pak? Coba ceritakan sama saya, Pak. Jadi gini, Pak, di sekolah saya nih kan, Pak, saya melihat murid-murid ini kayaknya merasa bosan ini, Pak, untuk belajar, Pak. Karena kan setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya ini melakukan pembelajaran yang monoton tuh, Pak. Jadi pembelajaran itu dengan cara berceramah gitulah, Pak. Padahal kan mereka kan bisa tuh, Pak, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti Infokus ataupun media pembelajaran lainnya, Pak, yang ada di sekolah. Tapi rekan-rekan guru saya ini, Pak, itu nggak memiliki inisiatif tuh, Pak, untuk menggunakan sarana ataupun media yang ada di sekolah. Jadi mereka itu tetap aja gitu, Pak, menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja. Jadi banyak nih, Pak, siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Baik, Pak. Berarti di sekolah Bapak masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya, Pak? Iya, benar tuh, Pak. Jadi pembelajaran itu asik ceramah saja. Jadi siswanya itu jadi nggak antusias gitu, Pak, untuk belajar di sekolah. Begitu ya, Pak ya. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi saya ingin, Pak, adanya perubahan lah, Pak, mengenai cara pembelajaran di sekolah. Minimal adalah walaupun sedikit yang diubah, mungkin dengan menggunakan metode ataupun model pemanfaatan media ataupun
sarana-sarana yang ada lah Pak yang di sekolah. Oh, jadi Bapak ingin adanya perubahan di rekan guru mengenai cara mengajarnya. Nah Pak, perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru? Perubahan ke arah yang lebih baik lah Pak pastinya, misalnya menggunakan metode ataupun model yang bervariatif, juga sarana dan media yang ada di sekolah itu kita pergunakan secara maksimal, karena itu kan udah ada tuh Pak di sekolah, tinggal penggunaan aja yang belum maksimal tuh Pak. Baik Pak. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya Pak. Nah, Iya. pembelajaran yang bervariatif itu idealnya kan berada di level 10 ya Pak. Kira-kira di sekolah Bapak levelnya sudah sampai mana kira-kira? Mungkin kalau levelnya itu sekitar level 4 atau 5 gitulah Pak ya. Karena kan masih banyak nih Pak guru yang masih menggunakan metode ceramah, walaupun ada juga sih beberapa guru yang udah memanfaatkan ataupun yang menggunakan media ataupun sarana yang ada di sekolah Pak. Juga melakukan pengembangan diri, misalnya mereka memanfaatkan teknologi seperti menggunakan PowerPoint dan juga aplikasi-aplikasi lainnya lah Pak. Baik Pak. Kira-kira di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan guru Bapak? Mungkin nggak terlalu banyak lah Pak ya, mungkin sekitar di level 7 atau 8 lah Pak. Karena kan kita mau melihat di sini Pak adanya perubahan walaupun sedikit, nggak harus langsung maksimal lah. Karena kan di sini masih banyak tuh Pak guru yang antusias tapi bingung lah atau nggak tahu lah, macam lah Pak. Kalau begitu langkah-langkah seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk guru-guru melakukan perubahan pembelajarannya? Untuk langkah-langkahnya Pak, mungkin yang pertama tuh saya berdiskusi lah Pak dengan rekan-rekan guru. Jadi saya berdiskusi dengan rekan-rekan guru di sini yang memang betul menginginkan adanya suatu perubahan Pak dalam pembelajaran. Kemudian saya juga akan melakukan pendampingan untuk rekan-rekan guru yang ingin melakukan perubahan, seperti melakukan mentoring, seperti gitu-gitulah Pak. Oke. Selain mentoring tadi, apa strategi lain yang mungkin Bapak bisa lakukan untuk perubahan rekan-rekan Bapak? Ya seperti dilakukan pelatihan lah Pak, atau bisalah kita libatkan semua guru. Baik. Berarti ada mentoring dan juga pelatihan ya Pak ya. Kira-kira yang nyaman untuk dilakukan saat ini yang mana Pak? Sepertinya dengan mengingat kondisi dan keadaan yang ada Pak, ya kayaknya itu mentoring sih Pak yang tepat. Karena mentoring ini kan sasarannya dia lebih spesifik kepada guru yang ingin ada perubahan dia di dalamnya Pak. Kira-kira kapan dan siapa yang dapat membantu Pak Denny nih untuk melakukan mentoring tersebut? Saya punya teman ini Pak yang jago IT. Nanti kita akan menyamakan konsep dulu untuk melakukan mentoring. Untuk waktunya secepatnya lah Pak kita lakukan. Begitu Pak ya. Berarti Bapak akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain lah ya. Nah, dari percakapan kita ini Pak, apa yang Bapak dapatkan? Ya, saya jadi ada sedikit gambaran lah Pak, bagaimana saya bisa memberikan perubahan kepada rekan-rekan guru dalam proses pembelajarannya nantinya Pak. Wah, saya sudah tidak sabar menunggu cerita lagi dari Bapak ini ketika melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini percakapan kita ya Pak. Iya Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya sampai akhirnya saya bisa menemukan solusi. Jadi saya merasa lega lah Pak. Baik, sama-sama Pak Den. Saya permisi Pak ya. Oke Pak. Ya. Apa coach ini Pak? Oke guys. Aku coach, Pak Fernandi observer, nanti Pak Denny sebagai coaching.
Mulai Pak. Bentar ya. Oke, kita mulai ya. Baik Pak. Udah ada kerekam ini. Baik. Oke. Selamat pagi Pak Budiomo. Apa kabarnya Pak? Selamat pagi Pak Fernandi. Kabar saya baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Kabar baik Pak Budi. Oh iya Pak Budi, nanti katanya akan melakukan proses coachingnya. Iya benar Bapak. Kira-kira seperti itulah. Oh, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang saya ingin tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu. Boleh Pak, silakan. Lanjut Pak. Udah Pak. Bentar dulu Bang, sabar dulu Bang. Aku masih teringat kejadian tadi aja ini. Teringat tak kejadian tadi Bang. Tunggu dulu lah. Tenang. Kita potong itu nanti Pak. Oke Pak. Iya kita potong nanti, Lanjut, Pak. sabar dulu. Ulang dulu Bang, Bang. Oke, kita ulang ya, serius. Ulang. Aduh. Ulang. Dipotong aja nanti Pak. Ulang. Ulangnya dua. Kan sebut baru dua percakapan. Sudah. Ulang ya. Aduh mati Pak, dah. udah mau jam 1 Pak. Oke, ulang. Pak ya. Kita lanjut ya Pak. Sabar dulu Bang. Aduh. Oke, gas. Udah bilang Bu. Oke, silakan Pak Fir. Sabar dulu Bang. Oke, ulangi Pak. Oke, gas. Fir. Gas. Selamat pagi Pak Budiomo. Apa kabarnya Pak? Selamat pagi Pak Fernandi. Kabar saya baik Pak. Bapak bagaimana Pak? Sehat? Kabar saya baik, sehat Pak. Oh ya Pak Budi, nanti akan melakukan proses coaching ya Pak? Iya benar Bapak. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan Pak. Boleh Pak? Boleh Bapak. Nanti pada saat coaching Pak, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah membuat daftar pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan saya nanti juga akan mendengarkan respon atau jawaban coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan nanti Pak. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses praktik, ada detik yang saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh Pak, boleh. Pertama Pak, apa kompetensi yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak pada proses coaching kali ini adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dengan baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak? Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya Pak, kira-kira yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Ibu atau Bapak lakukan observasi apa Pak?
yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa itu, Pak? Indikator ketercapaiannya adalah coach bisa membuat solusi dari permasalahan yang dihadapi dan coach tersebut dapat tahu cara-cara atau langkah-langkahnya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Pak. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, mantap. Lanjut, Pak Den. Itu Ya. bagian observasi. Gas. Kita ready. Selamat pagi, Pak Denny. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Kabarnya hari ini baik, Pak. Bapak, apa kabar, Pak? Aduh, syukur nih, Pak. Saya baik-baik saja. Saya dengar Ibu Jangan lama-lama. ulang dari awal. Oh, lo. Lanjut, Pak. Coaching, Pak. Oke, fokus. Faktor pertama tadi, terus lanjut terus. Oke. Selamat pagi, Pak Denny. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Kabar hari ini, Pak, baik, Pak. Pak Budi sendiri, apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak. Saya dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa kira-kira, Pak Den? Gini, Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya nih, Pak, yang ada di sekolah, Pak. Oh, begitu ya, Pak? Coba ceritakan sama saya, Pak. Jadi gini, Pak, di sekolah saya nih kan, Pak, saya melihat murid-murid ini kayaknya merasa bosan ini, Pak, untuk belajar, Pak. Karena kan setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya ini melakukan pembelajaran yang monoton tuh, Pak. Jadi pembelajaran itu dengan cara berceramah gitulah, Pak. Padahal kan mereka kan bisa tuh, Pak, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti Infokus ataupun media pembelajaran lainnya, Pak, yang ada di sekolah. Tapi rekan-rekan guru saya ini, Pak, itu nggak memiliki inisiatif tuh, Pak, untuk menggunakan sarana ataupun media yang ada di sekolah. Jadi mereka tuh tetap aja gitu, Pak, menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja. Jadi banyak nih, Pak, siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Baik, Pak. Berarti di sekolah Bapak masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya, Pak? Iya, benar tuh, Pak. Jadi pembelajaran itu asik ceramah saja. Jadi siswanya itu jadi nggak antusias gitu, Pak, untuk belajar di sekolah. Begitu ya, Pak ya. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi saya ingin, Pak, adanya perubahan lah, Pak, mengenai cara pembelajaran di sekolah. Minimal adalah walaupun sedikit yang diubah, mungkin dengan menggunakan metode ataupun model pemanfaatan media ataupun sarana-sarana yang ada lah, Pak, yang di sekolah. Oh, jadi Bapak ingin adanya perubahan di rekan guru mengenai cara mengajarnya. Nah, Pak, perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru? Perubahan ke arah yang lebih baik lah, Pak, pastinya. Misalnya menggunakan metode ataupun model yang bervariatif, juga sarana dan media yang ada di sekolah itu kita pergunakan secara maksimal, karena itu kan udah ada tuh, Pak, di sekolah. Tinggal penggunaan aja yang belum maksimal tuh, Pak. Baik, Pak. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya, Pak. Nah, Iya. pembelajaran yang bervariatif itu idealnya kan berada di level 10 ya, Pak.
Kira-kira di sekolah Bapak levelnya sudah sampai mana kira-kira? Mungkin kalau levelnya itu sekitar level 4 atau 5 gitulah Pak ya. Karena kan masih banyak nih Pak guru yang masih menggunakan metode ceramah, walaupun ada juga sih beberapa guru yang udah memanfaatkan ataupun yang menggunakan media ataupun sarana yang ada di sekolah Pak. Juga melakukan pengembangan diri, misalnya mereka memanfaatkan teknologi seperti menggunakan PowerPoint dan juga aplikasi-aplikasi lainnya lah Pak. Baik Pak, kira-kira di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan guru Bapak? Mungkin nggak terlalu banyak lah Pak ya, mungkin sekitar di level 7 atau 8 lah Pak. Karena kan kita mau melihat di sini Pak adanya perubahan walaupun sedikit, nggak harus langsung maksimal lah. Karena kan di sini masih banyak tuh Pak guru yang antusias tapi bingung lah atau nggak tahu lah, macam lah Pak. Kalau begitu langkah-langkah seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk guru-guru melakukan perubahan pembelajarannya? Untuk langkah-langkahnya Pak, mungkin yang pertama tuh saya berdiskusi lah Pak dengan rekan-rekan guru. Jadi saya berdiskusi dengan rekan-rekan guru di sini yang memang betul menginginkan adanya suatu perubahan Pak dalam pembelajaran. Kemudian saya juga akan melakukan pendampingan untuk rekan-rekan guru yang ingin melakukan perubahan seperti melakukan mentoring, seperti gitu-gitulah Pak. Oke. Selain mentoring tadi, apa strategi lain yang mungkin Bapak bisa lakukan untuk perubahan rekan-rekan Bapak? Ya seperti dilakukan pelatihan lah Pak, atau bisalah kita libatkan semua guru. Baik. Berarti ada mentoring dan juga pelatihan ya Pak ya. Kira-kira yang nyaman untuk dilakukan saat ini yang mana Pak? Sepertinya dengan mengingat kondisi dan keadaan yang ada Pak, ya kayaknya itu mentoring sih Pak yang tepat. Karena mentoring ini kan sasarannya dia lebih spesifik kepada guru yang ingin ada perubahan dia di dalamnya. Kira-kira kapan dan siapa yang dapat membantu Pak Denny nih untuk melakukan mentoring tersebut? Saya punya teman ini Pak yang jago IT. Nanti kita akan menyamakan konsep dulu untuk melakukan mentoring. Untuk waktunya secepatnya lah Pak kita lakukan. Begitu Pak ya. Berarti Bapak akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain lah ya. Nah, dari percakapan kita ini Pak, apa yang Bapak dapatkan? Ya, saya jadi ada sedikit gambaran lah Pak, bagaimana saya bisa memberikan perubahan kepada rekan-rekan guru dalam proses pembelajarannya nantinya Pak. Wah, saya sudah tidak sabar menunggu cerita lagi dari Bapak ini ketika melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini percakapan kita ya Pak. Iya Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya sampai akhirnya saya bisa menemukan solusi. Jadi saya merasa lega lah Pak. Baik, sama-sama Pak Den. Saya permisi Pak ya. Oke Pak. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Pak. Langsung Pak. Oke, Pasca. Silakan Pak, sebentar nih. Baik Pak Budiomo, bagaimana tadi hasil proses coaching? Apakah sudah berjalan dengan lancar Pak? Dari awal sampai akhir berjalan lancar Pak Purnandi. Baik. Setelah melakukan proses pertanyaan, ulangi dulu Pak pertanyaannya, macet di sini. baik Pak Budiomo, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Budiomo. Baik Pak, silakan Pak. Pertanyaan pertama Pak,
apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Baik Pak, selama coaching tadi saya sudah menggunakan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, berarti Pak Budiomo sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Sesuai dengan yang saya amati juga selama proses coaching Bapak sudah menanyakan tujuan, identifikasi, mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach. Bapak sudah fokus terhadap coach. Artinya di situ Pak, sudah ada presence atau kehadiran penuh. Sudah ada mendengarkan aktif. Dan tentunya tadi Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang sudah Bapak lakukan untuk proses coaching kali ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching. Satu lagi Pak, kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini Pak? Baik Pak Fernandi, yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mendalami alur tirta ini lagi dalam melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik. Begitu kira-kira Pak. Baik, terbiasa. Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak sudah melakukan coaching ini. Saya akhiri di sini. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Baik, sama-sama Pak Fernandi. Terima kasih Bapak. Oke Pak. Oke, 15 menit. Selamat siang Pak Tanggang, apa kabar nih Pak? Selamat siang Pak Denny. Kabar saya baik Pak. Bapak apa kabar Pak? Baik Pak. Oh iya Pak Tanggang, nanti Bapak akan melakukan proses coaching Pak ya? Ya benar Pak. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Oh boleh Pak, boleh Pak. Nah, nanti pada saat coaching Pak ya, antara coach dan coachee akan saya amati di sini Pak, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai atau belum dengan alur tirta, kemudian apakah Bapak sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan juga saya nanti akan mendengarkan respon atau jawaban coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi Pak. Mungkin sebelum diadakan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh nih Pak? Boleh Pak. Pertama, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Pak, yaitu adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Pak dengan baik. Oh, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya, kira-kira
mana nih Pak yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan ataupun yang Bapak lakukan nantinya? Yang ingin saya kembangkan Pak yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak ya? Indikator ketercapaiannya Pak adalah coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan coach tersebut dapat tahu cara-cara atau langkah-langkahnya Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah diproses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol kembali Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik Pak, silakan. Selamat siang Pak Budiomo. Kenapa nih Bu? Kayaknya Pak kalau sama aku nggak bisa serius deh nih. Ulang Pak. Ulang Pak ya. Kamera roll action Ya, Pak. ulang. Oke. Selamat siang Pak Budiomo. Kenapa nih Pak? Kelihatannya Bapak kok gelisah Pak? Kelihatan kali ya Pak ya, kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong Pak, apalagi sampai mengajak ngobrol berdua gini Pak. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak, cuman saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar nih Pak mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oke siap Pak, semoga kita bisa saling mencerahkan ya Pak nanti. Nah Pak, dari pembicaraan kita sekarang apa yang ingin Bapak dapatkan Pak? Gini Pak, saya ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya Pak, seperti itu yang saya harapkan. Situasinya seperti apa sekarang Pak? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah, mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Apa kira-kira yang mempengaruhi hal itu Pak? Mungkin mereka kelelahan ya Pak ya setelah berolahraga, atau malah terlalu asik di luar hingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Jadi situasi apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dengan pembelajaran saya. Menurut Bapak, apakah yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh, begitu ya Pak. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6 masih Pak. Oh, menurut Bapak kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut apa Pak? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Pak. Mungkin hal tersebut akan membantu saya Pak. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasi pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti Pak. Oh, begitu ya Pak. Menurut Bapak apa kira-kira solusi yang terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut untuk saya buat,
dan memilih cara yang tepat untuk pembelajaran nanti, Pak. Oke, kalau begitu. Sekarang apa rencana Bapak? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Apa strategi untuk itu, Pak? Saya akan menerapkan teknik stop, Pak, atau berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai, dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Baik. Apa kriteria keberhasilan rencana Bapak tersebut? Untuk kriteria keberhasilan rencana ini, tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar, Pak, dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi apa yang Bapak lakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi, Pak? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Pak. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Pak? Target saya 1 minggu nih, Pak. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres bagaimana nih, Pak? Janjian lagi ya, Pak. Minggu depan nanti saya akan menceritakan update-nya. Setuju, Pak. Menurut Bapak, siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Saya akan kolaborasi dengan rekan sejawat saya, Pak, dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali, Pak. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Betul, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini, Pak? Setelah saya ngobrol dengan Bapak, syukur ya Pak ya, saya ada perencanaan ke depan, Pak, untuk mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Wah, keren sekali, Pak. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya, Pak. Semoga bermanfaat hasil diskusi kita hari ini, Pak. Baik, Pak. Terima kasih sekali sudah menemani saya hari ini ya, Pak. Sama-sama, Pak. Izin saya pamit ya, Pak ya. Baik, Pak, baik. Baik, Pak Tanggang. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan lancar? Dari awal sampai akhir sudah berjalan lancar, Pak. Baik, Pak. Setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan nih, Pak, yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Baik, Pak. Pertanyaan pertama, apa aja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Selama coaching saya tadi, Pak, saya sudah menggunakan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Pak. Berarti Bapak tadi sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya, Pak ya. Sesuai juga dengan yang saya amati selama proses coaching tadi, Bapak sudah menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik.
Saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci. Artinya di situ tadi Bapak sudah melakukan presence ataupun kehadiran penuh. Jadi Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koci. Luar biasa Pak, tadi apa yang sudah Bapak lakukan untuk proses coaching kali ini. Mudah-mudahan kedepannya Bapak lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching. Satu lagi nih Pak, kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini Pak? Yang mendekati lagi dalam coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi Pak. Oh baik Pak, luar biasa. Bapak akan mendalami lagi alur ceritanya Pak ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Jadi terima kasih Pak ya sudah melakukan coaching untuk kali ini. Saya akhiri di sini Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Pak. Baik Pak.